Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Imala Lubis dalam podcast Arsipku. Nah sahabat Arsip, pada hari ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa sekali. Ini dari Kabupaten Banyuasin. Nah kita sudah kedatangan Ibu Kepala Badan Perencana Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Banyuasin. Ini yang terhormat Ibu Dr. Rini Pratiwi MKes nih. Assalamualaikum, apa kabar? Alhamdulillah. Iya, sehat ya. Iya Ibu. Alhamdulillah sehat ya Bu ya. Ini kami mengucapkan banyak terima kasih nih atas kunjungannya ke Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan. Ini tadi saya lihat nih, sepertinya rombongannya banyak ya Ibu ya. Ini bawa berapa rombongan Ibu? Ya. Terima kasih nih sebelumnya Mela dan teman-teman dari Dinas Astri sudah menerima kami di sini. Jadi memang hari ini dari Bapeda Banyuasin itu sengaja main ke Dinas Astri Provinsi Sumatera Selatan. Kami membawa banyak nih sekitar 15 orang. Iya. Kita untuk belajar tentang kearsipan. Jadi ada kita bagi 3 rombongan, ada yang arsipnya, ada yang bagian kemudian ada yang ke bagian sini ke podcast di sini. Karena cuma bisa lihat di Instagram gitu ya. Iya. Nah, memang tujuan kita untuk belajar. Jadi memang Bapeda itu perlu belajar tentang kearsipan karena banyak dokumen ya, dokumen baik itu dokumen perencanaan maupun dokumen kegiatan-kegiatan lainnya yang perlu kita arsipkan. Nah, selanjutnya di Bapeda tuh ada satu bidang tentang pengembangan dan penelitian. Nah, ada inovasi juga. Iya. Nah, kami mencoba untuk membuat inovasi podcast kayak arsip nih. Iya. Berjalan udah lumayan lama nih, saya juga saya lihat. Iya. Nah, di tempat kita baru persiapan ruangan aja nih, Mela belum jalan. Iya. Kalian belajar di sini melihat bagaimana sebenarnya Banyuasin dalam hal ini hanya untuk membuat Podcast ya. Iya, ini berarti di Kabupaten Banyuasin sendiri Bapeda dan Litbangnya bergabung ya Ibu ini ya. Soalnya di provinsi itu terpisah kita, Bapeda dan Balitbangda ya sebelah itu terpisah sendiri. Untuk di Litbang sendiri iya, kita pernah juga salah satu jadi narasumber juga di situ untuk inovasi ya. Berarti itu benar nih untuk podcast di Bapeda dan Litbang ya di Banyuasin bisa buat podcast untuk narasumbernya bisa menyampaikan tentang inovasi-inovasi ya Ibu Rini ya, seperti itu. Nah seperti yang mungkin sahabat arsip sudah beberapa nih yang mengenal Ibu Rini. Mungkin Ibu Rini bisa memperkenalkan diri sehingga sahabat arsip bisa lebih kenal lebih dekat lagi nih. Baik, sahabat arsip, saya Rini Pratiwi. Jadi saya ini sebenarnya seorang dokter gitu ya. Sebagai saya itu bekerja sebagai tenaga kesehatan. Tapi kami diberikan amanah di bulan Oktober yang lalu menjadi kepala Bapeda. Dan ini merupakan suatu hal yang baru karena kita kan bayangnya Bapeda tua gitu ya, buat perencanaan kota yang kayak kita nggak masih dalam hal ini. Saya belajar banyak gimana sih caranya bisa mengolah kemampuan kita nih yang baru datang dari seorang tenaga kesehatan tiba-tiba harus menjadi seorang perencana. Ternyata di Bapeda itu bukan hanya satu bidang, tetapi mengayomi semua banyak kegiatan. Salah satunya adalah tentang inovasi daerah. Yang kita buat sekarang. Nah, kami berharap tadi seperti Iya. apa yang sudah dikerjakan oleh kawan-kawan di Bapeda itu bisa disampaikan kepada masyarakat, disosialisasikan melalui sarana seperti ini. Kami sangat menyambut baik sih seperti ini karena kadang-kadang masyarakat juga atau orang tua kayak kita lah itu ada beberapa kegiatan yang mungkin belum tersampaikan kepada kita. Nah selama saya bertugas lebih kurang 24 tahun di kesehatan itu kami memberikan pelayanan kepada masyarakat pada umumnya. Tapi ternyata masuk ke Bapeda kita juga bisa berkiprah di situ.
yang seorang tenaga kesehatan dengan cara membuat suatu kebijakan, membuat kajian, gitu ya, membuatkan perencanaan kesehatan yang kayak mana yang akan dibawa oleh kabupaten. Oke. Kayak apa? dinamis ya dari seorang tenaga kesehatan menjadi seorang perencana. Ini luar biasa sekali loh Ibu Rini nih. Tepuk tangan nih, luar biasa sekali ini. Yang sahabat Arsi mungkin tahu ini kalau Ibu dokter ini biasa dipanggil dokter ini misalnya karena banyak juga ini yang kenal Ibu Rini ini kepala kesehatan di kepala dinas kesehatan di Banyuasin. Ini berarti di Kaban Bapeda ini lebih kurang 4 bulan ya Ibu ya. Baru 4 bulan. Nah, dan juga kita pernah melihat nih waktu di kelas balik nih waktu jadi kepala dinas kesehatan itu Ibu pernah dan malah sering nih muncul di podcastnya dinas kesehatan. Ya berarti di sana juga sudah sebelumnya tidak hal yang asing melihat podcast seperti ini ya Bu ya, karena di waktu Ibu di kesehatan juga sudah membuat yang namanya ruangan podcast ya. Malah sahabat arsip ruangan podcastnya itu ada beberapa item-item seperti ada bandnya dan Ibu sendiri nih main musiknya Ibu ya. Bersama teman-teman ada bandnya, ada juga UMKM kita lihat ya Bu ya. Nah dari situ malah kita tuh Ibu tuh jadi kita terinspirasi gitu untuk membuat podcast kayaknya bisa nih kolaborasi atau apa yang pernah Ibu lakukan di kesehatan kemarin podcastnya itu juga bagus untuk kita terapkan di Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan. Ini kayaknya Ibu studi tiru ke sini kita juga dapat ilmu juga nih dari Ibu. Nanti bakalnya di Bapeda juga buat podcast ya Bu ya, dan sebenarnya sudah ada ya, tinggal kapan nih memulainya gitu ya Bu ya. Masih searching persiapan dulu, termasuk belajar ke sini ngelihat gimana Dinas Kearsipan Provinsi bisa kemarin podcast udah Sangat baik gitu ya. Iya. Yang mau kita lihat gimana kayak gini kan. Jadi lihat studionya nih, wah luar biasa ternyata studionya gitu ya. Iya, kalau untuk media sosialnya sendiri podcast kita itu apakah ada atau YouTube tersendiri atau gimana nih Bu kalau untuk di Bapeda bakalnya nanti? Jadi saya kan baru 4 bulan di Iya. Bapeda. Selama 4 bulan ini saya mencoba mengaktifkan media sosial Sosial yang ada di Bapeda karena selama ini belum terlalu aktif. Iya. Jadi sudah ada 3 ya, kita punya Facebook, punya Iya. juga Instagram dan TikTok. TikTok. Rida Oh. Asin, jadi nanti mungkin teman-teman sobat Arsi Bisa follow. follow gitu ya. Nah, salah satunya nanti akan kita up adalah bentuk podcast seperti ini. Iya. Memang di podcast ini tadi tujuannya untuk mensiarkan, mensosialisasikan apa yang sudah dikerjakan kita Bapeda sendiri maupun teman-teman OPD lain ataupun tokoh-tokoh masyarakat Iya. yang mungkin nanti bisa menginspirasi ya buat Iya. masyarakat dan Karena kalau kita ini kan sepertinya mengerjakan sesuatu yang rutin, tapi ternyata kalau ada narasumber tadi seperti Bu Mela bilang, lah kok malah kita yang terinspirasi Iya, benar sekali. sumber gitu kan. Kita sharing ilmu berarti ini Bu. Betul sekali kan. kami juga belajar di sini banyak yang Kami ya. kan gitu. Nah, Memang podcast ini, kenapa kita pilih podcast? Sekarang ini kan podcast menjadi satu hal yang trending ya, Trend. untuk semua kalangan. jadi nggak hanya Hanya kita sebagai orang kantoran gitu, Iya. tapi ternyata ibu-ibu atau masyarakat luas Sekali. lebih menarik mendengarkan Benar. media seperti ini Iya. dibandingkan komunikasi komunikasi yang apa kita Iya, yang monoton, Gitu yang ya. begitu, yang jadul ya kalau Iya, kalau kita betul. dulu ya. Sekarang lebih ke anak muda malah podcast, buat konten-konten yang sebenarnya itu memberikan informasi kepada masyarakat luas. Betul sekali. Iya. Jadi ternyata kita lihat malah media yang seperti ini Iya. yang lebih digemari oleh masyarakat. Nah, kenapa ada musik? Iya. Musik itu sebetulnya nih Bu Imela nih yang lebih orangnya entertain gitu ya, entrepreneur gitu. Justru musik itu adalah salah satu bahasa komunikasi kita untuk membuat masyarakat tertarik ini apaan sih yang mau disampaikan, kok ada musiknya gitu ya. Benar sekali. Karena biasanya kalau orang pemerintahan seperti kita kan yang disampaikan straight to the point gitu apa. Tapi kalau pakai musik ternyata orang kan lihat, oh ini ada yang mau disampaikan nih. Ini bahasa komunikasi yang bisa kita cari gitu ya. Iya. Nah,
ternyata dengan musik ini kami mencoba mencari teman-teman kita nih. Iya, Teman-teman ini biasanya punya suatu keahlian yang tidak ditunjukkan. iya benar. Teman-teman di Dinas Kearsipan Provinsi juga ada tuh pasti yang bisa musik. Dan saya coba kemarin dari Ayo deh kita buat semacam band-band kecil gitu ya. Iya. Kira-kira kalau ini ditampilkan di podcast kita menarik nggak ya? Nah, Iya. coba cari itu dan ternyata alhamdulillah ketemu, ada yang pinter nyanyi gitu, ada yang pinter main drum, ada pinter main gitar dan seterusnya dikumpulkan dalam satu waktu, ternyata bagus juga nih. Berarti ternyata banyak bakat-bakat yang terpendam nih. Iya. Ternyata kita ASN ini ada juga, Iya. jadi nggak melulu kerjanya Iya, serius ya. serius. Pokoknya ada yang apa, ada Yang passionnya di bisa nyanyi, bisa main musik ya Bu ya. Berarti waktu kita nih melihat nih waktu Ibu podcast itu ada band tersendiri, ternyata personilnya itu orang di dinas itu sendiri ya Bu ya. Wah itu luar biasa, bener bakat yang tidak ketahuan, yang terpendam itu disalurkan ya Bu ya melalui podcast. Iya, dan itu ya tentu ala bisa karena biasa trial and errornya kan ya sama-sama belajar ya, karena kita bukan pemain band sesungguhnya, Iya. bukan. Tapi itu udah luar biasa loh kita tonton Bu. Bahkan kita pernah lihat Pak Sekda juga ya Bu ya, Iya. pinter nyanyi ya. itu luar biasa, Pak Sekdanya juga pinter nyanyi, pinter main musik juga kita lihat, itu luar biasa sekali. Kami juga mencoba menampilkan UMKM. Oke. Jadi dengan media seperti ini kita coba UMKM itu kita tampilkan supaya bisa menjadi perhatian masyarakat. Dengan demikian apa yang sudah kita bawakan, misalnya keripik ya, olah-olahan pangan gitu, ataupun hasil karya membuat bunga atau segala Iya, macam kita tampilkan. Tentu nanti yang melihat tayangan kita ini kan bisa saja ada yang tertarik. benar. Jadi dengan cara tidak langsung kita membantu masyarakat kita lah ya untuk mempromosikan UMKM mereka tanpa mengeluarkan biaya. Kira-kira Wah, begitu. itu luar biasa sekali idenya. Ternyata selain podcast ada musik juga, ada juga UMKM. Kita membantu UMKM kita ya Bu ya. Mungkin banyak juga yang pegawai kita tuh yang punya bisa memasak, bisa betul. kita masukkan ke UMKM kita itu, Betul. bisa kita promosikan melalui media sosial kita, salah satunya podcast ini gitu. Itu luar biasa sekali, itu menginspirasi loh. Nanti next time ke depan kita bersama tim kayaknya bisa nih. Jangan-jangan nanti kita juga bisa berkunjung nih ke Bapeda nih, Boleh, mau dengan- lihat dengan senang podcastnya. hati. Karena kebetulan ini Ibu salah satu studi tiru mengenai podcast ya Bu ya. Jadi Iya. kita mungkin podcastnya narasumbernya materinya lebih ke podcast. Karena pada hari ini juga ini hari perdana kita untuk siaran langsung. Luar Itu biasa pun ini. yang menginspirasi Ibu, Ibu dokter ini yang menginspirasi kita. Iya. Saling ini ya, saling mendapatkan sharing, mendapatkan ilmu ya. Karena selama ini kita podcast kita rekam dan kita tayangkan di YouTube kita. Dan next ke depan mungkin nanti kita siaran langsung beberapa media kita Dinas Kearsipan, nanti kita tayangkan di situ juga siaran langsung. Ini berarti menginspirasi sekali ini. Wih, luar biasa sekali. Ini ngomong-ngomong tadi saya melihat udah beberapa nih yang rombongan yang datang dari Banyu Asin sudah mengunjungi beberapa tempat-tempat kita di Dinas Kearsipan ya Bu ya. Ada yang sudah melihat ke ruang depo tadi ya Bu ya. Ada juga yang melihat ke ruangan galeri kita. Ya, ada juga yang mungkin ke ruang baca kita. Mungkin nanti ada yang bagian litbangnya lebih ke podcast ya Bu ya, mungkin karena kan dia menyampaikan inovasinya melalui sosial media. Mungkin nanti ke depannya nanti kita juga akan main ke sana ini. Itu menarik tuh. Tadi saya tertarik dengan yang disampaikan Pak Sekdis ya, tentang ruang baca, ruang galeri ya. Nah, ruang galeri kan bisa menampilkan apa yang hasil karya lah begitu ya. Saya kira itu juga menarik. Iya, bisa kami adopt lah untuk. Kalau ruang baca nih tertarik juga ya. Kenapa? Karena saya kira sudah sangat sedikit orang minat membaca buku. Kalau baca HP mungkin Iya, sering ya. kalau membaca buku itu
Udah satu berkurang hal ya, Ibu. kalau Dinas Arsip masih menyediakan ruang baca, saya kira itu satu hal yang patut kita tiru ya. Iya. Karena sekarang ini sudah sulit juga menemukan buku-buku gitu ya, menemukan bacaan-bacaan yang sangat baik kita baca. Jadi Bu Mela, saya pernah beberapa waktu yang lalu nih main ke Perpustakaan Nasional. Karena waktu itu saya kepengen sebetulnya mencari buku tentang zaman kita SD dulu ya. Mungkin saya SD ya, yang ini Budi, ini Bapak Budi gitu ya. Ternyata mungkin saya nggak tahu tuh nggak ditemukan. Oh rupanya mungkin bisa Bu nanti ditanyakan apakah Pustaka Nasional ataukah di Dinas Arsip. Nah itu. Jadi kalau ruang buku kita masih menyediakan buku-buku yang menarik di zaman kita sekolah atau masih kecil dulu, nah saya kira ini patut untuk dikembangkan. Kalau sekarang kan bacaannya sudah banyak dan beragam. Bahkan seperti saya ini udah lama ini kan nggak ini, tapi bacaan waktu zaman sekolah itu menjadi kenangan yang sangat baik ya. Kayak buku-buku dan cerita kangen ya, mendengar cerita-cerita yang dulu. Tokoh-tokohnya itu melegenda deh, kayak Bobo misalnya ya. Sekarang udah nggak ada lagi. Itu. Jadi, sekarang malah anak-anak lebih ke gadget ya Ibu Rini ya. Makanya di situ kita membuat ruang baca sehingga orang bisa cinta lagi untuk membaca buku. Dan juga kita juga memfasilitasi yang namanya pengguna layanan. Maka dari itu kita ada yang namanya ruang baca. Karena kita di sini melayani orang yang mau, khususnya ini kalau Dinas Arsip kan arsip-arsip ya, arsip atau buku-buku sejarah yang ada. Kemudian ruang galeri kita di situ juga menampilkan foto-foto sejarah kita. Itu sebetulnya perlu itu, karena kadang-kadang kita tuh tidak menyimpan kenangan lama gitu ya. Padahal ini bisa menjadi satu sumber otentikasi sejarah misalnya. Jadi menarik nih Bu Mela. Jadi waktu itu zaman COVID ya, kita melihat kan peranan media sosial ini ternyata luar biasa. Kita social distancing, physical distancing, sehingga menggunakan podcast seperti ini untuk menyampaikan pesan-pesan. Sampai hari ini tinggal melalui media sosial yang ada, apa yang ingin kita sampaikan tersampaikan ke masyarakat. Kalau dulu kan kita harus datang ketemu langsung, agak sulit kalau tempatnya terjangkau. Nah ada satu pada saat COVID saya membuat permainan anak-anak. Waktu itu kami kasih nama Si Gimbang, sehatkan diri dengan gizi seimbang. Karena saat itu kita juga bicara tentang stunting. Jadi ada permainan kuartet gitu ya, ada ular tangga, ada kayak monopoli. Kenapa dibuat begitu? Untuk meningkatkan literasi, kebiasaan membaca, bermain. Karena selama ini ya gadget semua gitu kan gadget ya. Semua sekarang. Itu dibuat di mana, di kantor kita ya Bu ya? Ya dulu di Dinas Kesehatan. Kalau di Bapeda yang sekarang kami baru bertahap karena saya baru nih buat podcast, nanti berikutnya. Ini kayaknya Ibu yang pelopornya nih ya, yang di Dinas Kesehatan membuat podcast. Ya kira-kira begitu, karena pada saat itu luar biasa, kita mau menyampaikan info-info ke masyarakat ya. Kita bangun di waktu COVID ceritanya. Malah waktu COVID podcast ini booming sekali ya Bu ya saat itu ya. Betul. Jadi segala sesuatunya kan disampaikan melalui media sosial. Karena kita nggak bisa kemana-mana ya. Tapi ternyata sampai sekarang semuanya menggunakan media sosial. Podcast. Jadi tren malah sekarang. Seperti itu luar biasa sekali. Nah sahabat arsip, mungkin ada beberapa nih pertanyaan bisa disampaikan ke narasumber kita. Ada? Untuk Bapeda sendiri nanti launchingnya ini kapan nih Bu? Tadi teman-teman rencana tanggal 4 besok mau coba live pertama. Jadi kita sekaligus melihatkan ya untuk mengevaluasi kira-kira perjalanan pelaksanaan dari podcast yang akan berlangsung secara live besok. Apakah bisa berjalan dengan baik atau tidak. Jadi teman-teman sobat arsip nonton ya di media sosialnya Bapeda Banyu Asin, Bapeda Banyu Asin. Nah boleh nih disampaikan apa aja nih. Kalau Instagramnya apa nih namanya? Kalau Instagramnya Bapeda Litbang Banyu Asin BA, di Facebooknya juga Bapeda Litbang BA, dan di TikToknya di Bapeda Banyu Asin.
atau BA. Silakan teman-teman ya. Ya, nanti di follow loh. sekalian ya. Di-follow, so langsung ditonton Tuh, besok. didukung Iya. kita tayang pertama nih. Iya, Mudah-mudahan Bahana ya bisa di Litbang sukses. ya, di Bapeda Litbang ya Litbang. Bu ya. Oke, mungkin sepertinya cukup dulu sampai di sini pada hari ini podcast kita, sahabat arsip. Nanti kedepannya boleh tadi langsung follow akun Instagram, TikTok maupun Facebooknya Bapeda Litbang Kabupaten Banyuasin. Nah, sahabat arsip, itu tadi podcast kita pada hari ini. Sampai berjumpa lagi di podcast-podcast kita berikutnya, dan salam arsipku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.